Halo Binusian, selamat datang di kelas Production and Operation Analysis. Perkenalkan, nama saya Sartik hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik ke-7 mengenai line balancing. Di mana learning outcome dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengerti konsep dari keseimbangan lini di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan konsep keseimbangan lini agar proses produksi dan operasi berjalan efisien dan efektif. Baik, mari kita mulai. Apa itu yang disebut dengan penyeimbangan lini atau line balancing? Jadi merupakan penugasan elemen-elemen tugas dari suatu assembly line ke workstation untuk meminimumkan banyaknya workstation dan meminimumkan total harga idle time pada semua station untuk tingkat output tertentu. Di mana kebutuhan waktu per unit per produk yang dispesifikasikan untuk setiap tugas dan hubungan sekuensialnya harus dipertimbangkan. Line balancing yaitu suatu penugasan sejumlah pekerjaan di dalam satu station ke station lain yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau dari satu lini produksi. Station kerja tersebut memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dan dari stasiun kerja tersebut. Adapun tujuan dan fungsi penyeimbangan lini atau line balancing adalah untuk meminimumkan waktu menganggur atau idle time pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat atau bottleneck. Untuk menentukan aspek-aspek lain dalam sistem produksi dalam jangka waktu yang cukup lama seperti biaya, keuntungan, tenaga kerja, peralatan, dan sebagainya. Adapun tujuan dari line balancing sendiri adalah memaksimalkan kecepatan di tiap stasiun kerja sehingga dicapai efisiensi kerja yang tinggi di setiap stasiun. Adapun fungsinya adalah membuat suatu lintasan yang seimbang untuk meminimumkan ketidakseimbangan antara mesin-mesin dan personel agar memenuhi output yang diinginkan dari assembly line. Metode kerja, peralatan, mesin-mesin, dan personil yang digunakan dalam proses kerja itu juga harus dipertimbangkan dalam line balancing ini. Informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap assembly line dan precedence relationship juga harus dipertimbangkan. Langkah-langkah untuk pemecahan line balancing sendiri adalah dengan mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas tersebut, menetapkan presiden constraint jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas tersebut, menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output. Setelah itu, kita menghitung cycle time yang dibutuhkan, misalkan waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi waktu. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja atau workstation yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. Menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi, mencari terobosan-terobosan untuk perbaikan proses yang terus-menerus. Dari sini bisa disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus memahami konsep keseimbangan lini atau line balancing di area produksi agar dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya. Dan setiap perusahaan juga harus dapat menentukan sistem strategi yang direncanakan untuk dapat meningkatkan productivity kerja dari setiap stasiun kerjanya. Baik Binusian, demikian sedikit penjelasan mengenai topik ke-7 kita mengenai line balancing, di mana tujuannya adalah agar proses produksi dan operasi berjalan dengan efektif dan efisien. Semoga dapat dimengerti, dipahami, juga bermanfaat. Terima kasih.